yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, satu kebanggaan kita menjadi pengikut Kristus adalah ketika sampai saat ini kita masih diperbolehkan oleh Tuhan dan dilayakkan oleh kebaikan Tuhan dan diberikan waktu oleh Tuhan bagi kita, sehingga hari ini kita akan merayakan peringatan kelahiran Yesus bagi kehidupan kita. Juru selamat dunia telah lahir ke dunia ini. Satu gaung kabar sukacita yang perlu kita syukuri sepanjang kehidupan kita. Pada hari ini saudaraku, ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kebaikan yang Dia berikan bagi kita, kita syukuri di dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini, sebelum kita menerima firman Tuhan yang kami sampaikan, kita meminta kekuatan dan bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui anak-Mu yang tunggal. Hari ini setiap orang yang percaya kepadamu sangat bersukacita Tuhan, karena dunia ini sebagai saksi bukti perbuatanmu yang ajaib dan luar biasa. Izinkan mulut kami, firman ini kami sampaikan melalui channel YouTube ini, sehingga orang yang akan menerima kuasa-Mu dan kebahagiaan itu diberkati dan menjadi berkat kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai dengan 36. Kami akan membacakan kitab Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Firman ini kami bacakan bagi kita sekalian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman hari ini, yang menjadi tema kita adalah Yesus lahir dan semakin besar. Shalom dan selamat hari Natal buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Kabar sukacita, kabar kemuliaan Allah kembali digaungkan kepada dunia ini, yang menyatakan bagaimana kebesaran Allah, yang menyatakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Karena jaminan keselamatan yang sudah kita terima di dalam hidup kita, kita sudah menikmati hidup dalam keselamatan Allah, dan anugerah itu kita hargai sepanjang kehidupan kita. Satu hal yang diingatkan melalui firman ini adalah gaung Natal ini begitu besar kepada dunia ini. Di sana dan di sini banyak sekali orang melakukan kegiatan-kegiatan secara euforia yang begitu besar. Artinya saudaraku, kita diingatkan kembali bagaimana kita bersukacita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita menunjukkan talenta kita, adik-adik kita mampu melakukan satu hal yang luar biasa bagi kehidupannya. Adik-adik kita memiliki karunia-karunia yang Tuhan titipkan bagi hidupnya, sehingga dia memberi dirinya, kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat adik-adik, kita tidak boleh mengatasnamakan itu semua kita lakukan karena kehebatan kita, karena kita rajin berlatih, sehingga kita lupa sang pemberi karunia itu, yaitu Tuhan. Tidak boleh lupa kepada Tuhan terhadap apapun yang kita miliki. Karena apa? Tuhan menganugerahkan sesuatu yang baik bagi kita. Kita terima, kita respon, kita asah, kita kembangkan. Itulah tujuan Tuhan. Apa yang Dia berikan itu, sehingga kita mampu mengembangkan dan bertanggung jawab menerima dan melakukan apa yang sudah Dia berikan kepada kita.
Sehingga di ibadah perayaan Natal kita hari ini tanggal 25 Desember tahun 2023 mengingatkan kita bagaimana pengalaman Yohanes. Yohanes diberikan tugas untuk membukakan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes memperkenalkan Sang Mesias itu dari gaung persiapan yang dia sampaikan, sehingga apa yang dia sampaikan dan yang dia kerjakan, orang banyak sangat mengelulukan dia, orang banyak sangat mengidolakan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. Selalu dia mengatakan, aku ini tidak layak, aku hanya sebagai hamba membukakan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam perikop kita ini, bagaimana dia mengerjakan pekerjaan itu sehingga pekerjaannya itu sempurna adanya dan orang lain mempersiapkan dirinya menantikan kedatangan Sang Mesias Juru Selamat dunia. Kita juga pada kesempatan ini sebagaimana Yohanes mengangkat harkat dan martabat kealahan itu di dalam diri Yesus. Dia katakan bahwa saya ini tidak siapa-siapa, tapi yang akan datang sesudah saya bukakan jalan adalah orang yang hebat, yang luar biasa. Dia itu anak Allah yang datang ke dunia ini, yang sudah diatur oleh Allah sendiri. Itu adalah skenario Allah yang disampaikan, dinubuatkan oleh para nabi akan datang ke dunia ini. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes adalah kedatangan Kristus ke dunia ini untuk menyaksikan apa yang diharapkan oleh Bapa yang mengutus dia. Dialah sebagai saksi dan pekerja yang diutus Allah untuk karya penyelamatan dunia ini. Dan selanjutnya bagaimana Yohanes mengatakan Yesus datang sebagai anak Allah dan dipenuhi oleh Roh Allah itu yang berkuasa bagi dirinya. Allah sendiri yang berkuasa dan Allah sendiri yang bekerja di dalam Kristus Yesus, sehingga dia tidak boleh disamakan dengan siapapun yang ada di dunia ini, karena dia adalah anak Allah, dia utusan Allah, dia yang menyaksikan segala perbuatan Allah dan menyaksikan kepada dunia ini, dia yang dipercayakan oleh Allah untuk menjalankan karya keselamatan Allah di dunia ini. Sehingga ayat 36 Yohanes katakan, barang siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal jauh dari kebinasaan kehidupan. Itulah tujuan daripada perbuatan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, adik-adik kita semua baik di kelas batita, kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja adalah anak-anak yang berhak mendengar kabar sukacita ini. Bagaimana mereka memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak boleh lupa diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. Jadi melalui kabar sukacita Natal yang disampaikan kepada kita di hari Natal yang indah dan kudus ini, bahwa pemulihan hubungan kita dengan Allah adalah kesempatan kita untuk menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah milik Allah. Pemulihan hubungan itu dengan cinta kasih Allah kita wujudkan di dalam hidup kita. Kita juga memiliki kasih Allah yang menguasai hidup kita. Sehingga di hari Natal ini sukacita itu baik dalam sukacita berbagi, sukacita menolong, sukacita saling membantu, sukacita saling mendoakan, itu adalah damai sejahtera yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Hari ini adik-adik, tidak ada lagi orang yang ketinggalan sukacitanya. Tapi hari ini bawa sukacita kita kepada Tuhan, tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan dari kehidupan kita dan sikap yang termanis bagi Tuhan. Karena hari ini gaung yang dikabarkan kepada seluruh dunia, hari ini anak Allah telah lahir bagimu. Dia ada di dalam diri kita, dia ada bagi kehidupan kita. Immanuel beserta kita senantiasa mengingatkan kita. Kita gaungkan nama Allah semakin besar bagi kehidupan kita. Kita tidak
tidak boleh melupakan perbuatan Allah, tapi membangun persekutuan yang lebih hebat lagi bagi kemuliaan Allah, membangun kebersamaan yang lebih hebat lagi bagi kemuliaan Allah, memberi perhatian yang lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan Allah, memberikan kado terindah yang terbaik bagi kemuliaan Allah adalah kado terindah yang akan kita sampaikan bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kado terindah demi keselamatan kita. Tidak ada kado yang lebih mahal dan terindah selain kado yang Dia berikan melalui kelahiran anaknya bagi kita. Kita bersyukur. Ajak adik-adik kita menunjukkan rasa syukur itu. Kita tanamkan juga kepada diri adik-adik kita. Mereka bersyukur dan bersukacita karena mereka mengenal dan memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya. Selamat merayakan perayaan Natal. Salam sukacita. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan pertolongan yang Kau berikan bagi kami, memampukan setiap orang yang mengikut Engkau Tuhan. Kabar damai sejahtera sukacita Natal menggaung di seluruh bumi. Kiranya kabar itu akan menghentakkan kami dari tidur panjang kami, agar kami mengingat kembali siapa diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat pengingat dari firman ini Tuhan, sehingga siapa saja yang Kau pakai untuk menaburkan firman ini, Kau berkati Tuhan. Kau berkati anak-anak kami yang menerima lawatan firman ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan, kuasa-Mu semakin besar, dunia mengenal Engkau lebih dahsyat dan hebat lagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.